Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini hari Rabu tanggal 15 September 2021 adalah hari ketiga kita bertemu di Pekan Presentasi. Presenter hari ini itu ada 4, yaitu Kak Alvaro, ada Kak Alif, ada Kak Aisyah Impresia, dan ada Kak Halfa. Sebelumnya Bu Asti mau cek-cek dulu nih untuk presenter di hari Rabu tanggal 15 September 2021. Kak Alvaro mana suaranya? Ada yang A, aslinya yang A, yang U itu supporter. Oke, yang kedua, presenter kita yang kedua itu ada Kak Alif. Alif mana suaranya? Kayak Sabian kamu Alif. Oke, yang ketiga itu ada Aisyah Impresia. Moshi. Annyeonghaseyo. Wilujeng tepang tahun selamat ulang tahun. Oke, Impresia sudah hadir. Dan yang terakhir, Jeng ada Kak Halfa. Kak Halfa mana suaranya? Ada. Kak Halfa tuh imut-imut kayak Bu Asti, lemah lembut, pendiam gitu. Ada. Oke, baik. 4 presenter hari ini sudah hadir. Itu ada Kak Alvaro, Kak Alif, Kak Aisyah Impresia, dan Kak Halfa. Oke, Kak Alvaro. Sudah siap kamu, Kak Alvaro? Udah. Deg-degan katanya, Bu. Ya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita melihat presenter kita tampil hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bos ingatkan kembali teman-teman untuk mencatat plus dan deltanya karena di akhir nanti akan ditanyakan plus dan delta terkait presenter yang sudah tampil. Oke, mohon diterapkan habit 5-nya yaitu seek first to understand dan to be understood, di mute ketika presenter sedang tampil seperti itu dan diaktifkan kameranya jika tidak ada hambatan. Oke, baik, kita mulai saja kepada presenter kita yang pertama, Kak Alvaro, dipersilahkan. Oke, bentar. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvaro dari kelas 6A, Kelapa, dan hari ini saya akan mempresentasikan analisa negara Indonesia yang dibuat oleh saya sendiri di hari Rabu 15 September 2021. Nah, sebelumnya itu, kita kan sudah mengenal negara Indonesia. Dan itu hanya sedikit. Dan saya akan mengulas semuanya yang ada di Indonesia. Ya. And in mind. Peta negara, lambang negara, bendera negara, letak dan kondisi geografis, flora dan fauna, kondisi budaya, ekonomi, politik, keamanan, sosial, teknologi, pendidikan, dan tambahan leadership tools. Peta negara. Indonesia terdiri dari 6 pulau besar, yaitu Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali, Papua, dan Sulawesi. Nah, jumlah provinsinya ada 34 provinsi. Jadi, ada satu provinsi di Pulau Jawa yang menjadi ibu kota Indonesia, namanya Jakarta. Ya pasti kalian udah kenal semua kan, Jakarta. Indonesia terdiri dari 3 satuan waktu, yaitu WIB, waktu Indonesia bagian barat, WIT, waktu Indonesia timur, dan WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Nah, jadi terbitnya itu dari timur dulu ya, dari Papua, Maluku, ke Sulawesi, Kalimantan, dan Bali,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan yang terakhir Sumatera, setengah Kalimantan, dan Pulau Jawa. Nah, jadi selisihnya itu Indonesia Tengah dan Indonesia Timur 1 jam. Lalu Indonesia Tengah dan Indonesia Barat bedanya 1 jam juga. Nah, kalau Barat sama Timur itu bedanya 2 jam. Oke, lambang negara. Penjelasannya, Garuda digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. Bendera negara. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti keberanian, sedangkan putih berarti kesucian. Letak dan kondisi geografis. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dekat dengan benua Asia dan Australia, dan juga dekat dengan Samudra Hindia dan Pasifik. Mempunyai gunung aktif banyak, berada di garis khatulistiwa, mempunyai banyak pulau, dan memiliki ribuan budaya. Tetapi ribuan budaya itu hanya akan ada satu diulas. Nanti kita cek sama-sama. Nah, floranya. Ada bunga rafflesia dari Sumatera. Lalu pohon ulin dari Kalimantan, Sumatera, dan Belitung. Kantung semar dari Kalimantan dan Sumatera. Daun payung dari Kalimantan Timur. Fauna Komodo. Daerahnya dari Taman Nasional Komodo di Flores, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jalak Bali. Daerahnya dari Bali. Ya pastilah, namanya juga Jalak Bali. Populasinya 397 ekor. Badak Jula satu atau Jawa. Taman Nasional Ujung Kulon. Daerahnya, populasinya 74 ekor. Orang utan dari Borneo dan populasinya 55.000 ekor. Harimau Sumatera berasal dari Sumatera dan 400 ekor. Pasti kalau ada daerah-daerahnya pasti ya di daerahnya itu. Misalkan kayak harimau Sumatera dari Sumatera ya pastilah. Burung cendrawasih dari Papua. 381 ekor populasinya. Oke, ini yang tadi kita bahas, kondisi budaya Indonesia. Nah, kalau di gambar ini kelihatan kan bakal dibahas apa? Bakal bahas apa? Silakan jawab. Batik lah. Batik. Iyalah batik. Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia. Pemerintah menetapkan Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober setiap tahunnya. Jadi sebentar lagi batik itu merayakan Hari Batik Nasional. Nah, kondisi politik Indonesia. Macam-macam partai politik adalah Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang banteng marah, backgroundnya merah, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya yang kepala elang itu, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan lain-lain. Kondisi sosial Indonesia. Penduduk Indonesia adalah makhluk sosial yang mempunyai rasa kebersamaan yang tinggi, suka bergotong royong dan bermusyawarah. Jadi gotong royong dan musyawarah itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Kondisi ekonomi Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia kini kritis dari tahun-tahun yang sebelumnya dan tahun ini. Bahkan ditambah corona yang melanda lebih dari 1 tahun. Dan ditambah lagi, beban hidupnya banyak nggak? Udah ditambah corona,
nggak punya harta, kan? Semakin banyak yang tak punya barang untuk bertahan hidup dan uang untuk kehidupan karena terkena PHK dari pekerjaannya. Tambah lagi satu. Kapan ya Indonesia pulih dan jauh dari corona? Bisa dilihat di gambar ini, udah turun semua ekonominya. Nggak ada yang naik kalau lagi corona. Kondisi keamanan Indonesia. Penjaga keamanan Republik Indonesia tergabung menjadi satu yang disebut Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Yang lagi baris-baris sampai berapa itu orangnya? Nggak tahu. Hitung aja sendiri ya. Ada 3 macam TNI, yaitu TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat. Bisa dilihat juga di bawah tentaranya itu ada lambang-lambangnya, lambang TNI-nya, jenis-jenisnya. Oke, kondisi pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia terbagi menjadi beberapa tingkat, yaitu playground, PG, taman kanak-kanak, TK, sekolah dasar SD lagi di tempatin kita sekarang, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah akhir SMA, dan kuliah. Ada tambahan sedikit tentang kampus terkenal di Indonesia yaitu IPB, salah satunya ITB, Muhammadiyah, UI, UGM, Undip, ITSN. Dan kondisi teknologi Indonesia terakhir tapi tidak dilupakan ya. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Nah, juga menurut hasil studi terbaru membuktikan bahwa pelajar Indonesia menjadi salah satu pengguna teknologi tertinggi di dunia dalam pendidikan. Nah, aku pernah dengar tuh, Ruang Guru masuk urutan berapa gitu di Asia dan masuk teknologi tertinggi pendidikan nomor 25 di dunia kalau nggak salah ya. Wah, kita harus bersyukur banget nih sama orang Indonesia yang pinter-pinter semua. Pasti belajarnya itu teknologi, terus ada matematika, bahasa Inggris, pokoknya banyak ya. Leadership tools. Data jumlah penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia dari 2010 sampai 2020 adalah 270 juta jiwa berdasarkan gambar di samping. Ya. Ini 2020, 2018, 2016, 2014, 2012, 2010. Peningkatan pariwisata, line chart, dan bar chart. Tadi yang populasi Indonesia itu menggunakan bar chart. Nah, pada tahun 2020, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mengalami penurunan pada bulan April karena awal pandemi. Lalu bulan Mei sampai November mengalami kondisi stagnan. Stagnan itu rata di bawah, gak naik, gak turun, gak mundur tapi maju. Karena kemajuan hari. Karena masih COVID ya, jadi stagnan. Sedangkan pada bulan Desember sedikit mengalami kenaikan. Nggak naiknya lurus ke atas ya, tapi ya mengalami kenaikan jumlah kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia. Negara yang paling banyak berkunjung ke Indonesia menurut grafik dari BPS, Badan Pusat Statistik, selama tahun 2020 adalah Timor Leste sebanyak 1.000 wisatawan. Katanya Pak Dery juga pernah ke itu kan, ke Timor Leste, ya kan? Nah, jadi mereka itu juga ke Indonesia karena deket ya. Oke, terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf ya. Jika ada kata-kata yang salah, dan ini adalah modul PBL saya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan untuk penampil atau presenter kita yang pertama, yaitu Kak Alvaro. Iya, banget Alvaro. Iya, keren banget Kak Alvaro. Interaktif ya. Oke, silakan kasih clap.
reaction clap tepuk tangan, boleh reaction apa saja. Yeah, good job Sally. Oke, siapa nih yang mau memberikan plus dan delta untuk Kak Alvaro? Silahkan beri Saya, Bu. komentar plus Oke, dan delta. silakan Rafa. Dulu Iya, aku Rafa. yang nilai, sekarang aku yang dinilai. Iyalah. Ente nilai. Pak Faro, tadi suaranya ada suara mobil nggak gerung ya? Iya, ya aku nih jahil. Kayak suara apa gitu, kayak suara motor tempat suara mager gitu. Jadinya aku kasih 3 ya, Pak Faro. Iya nih, aku juga kasih Kepercayaan tiga. dirinya aku kasih 4 karena bagus. Terus tuh ekspresi, kontak mata dan gestur tubuh bagus, baik sekali. Kelancaran baik, efektivitas waktu baik sekali. Menjelaskan peta, bendera dan lambang negara yang dipilih baik. Tapi tadi kamu benderanya nggak ada ya, penjelasan tentang bendera? Ada kok. Ada loh. Lambang, Ada, Rap. lambang. Ada. Menjelaskan Lambang bendera ada tadi. Oh ya udah. Menjelaskan kondisi geografis dan pemanfaatannya sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, teknologi dan flora fauna endemik negara yang dipilih 4. Baik sekali. Yo, thanks. Aku lega mendengarnya. Bagus banget. Tapi tadi gimana ya? Jadi kayak apa ya, ngomongnya kayak gimana ya? Susah ngomongnya gimana ya? Apanya? Yang apa orang ngomong PDI, aku dengernya partai apa gitu. Oh, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan. Tapi aku dengarnya partai haram. Udah situ aja. Ya udah, makasih Rap. Ya bagus banget. Keren banget, Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Alvaro. Yeay, barakallah Soli. Good job. Keren banget ya. Iya, Dengan keren. audiensnya juga aktif ya, bisa nanya dan lain sebagainya. Jadi seperti kayak ini deh, seperti udah seperti kayak lagi ya. Kayak ngobrol. Udah kayak Pak Dery menerangkan. Ini calon guru berarti nih. Ya, Iya, kayaknya bisa cocok kalau Pak berkomunikasi Jadi. dengan audiens gitu ya, bisa Soalnya menerangkan ada bagi tanpa pertanyaan gitu. bisa menjelaskan dari teks tersebut ya Bu Asti ya. Iya, Masya Allah. Keren. Interaktif Dilanjutkan lagi. ya. Iya. Interaktif. Good job tuh. Kalau misalnya kayak gitu jadinya enak, berasa kita ngobrol ya Bu Iis ya. Iya, jadi nggak berasa lagi presentasi ke Kak Alvaro, bener nggak? Iya, Bu. Kayaknya enjoy banget ya hari ini. Biasanya deg-degan kan kalau kelihatannya tegang. Kalau hari ini kayaknya enjoy banget, bener nggak? Ya, betul. Bener. Oke deh, intinya sih sebetulnya mungkin Kakak Alvaro karena menjelaskan tentang Indonesia, jadi sedikit banyaknya sudah paham lah dengan kondisi keadaan Indonesia, bener nggak? Iya. Iya, oke deh, itu saja sih dari Ibu ya. Iya, keren banget sih. Kayaknya suka nonton YouTube nih, YouTuber cocok nih podcast Kak Alvaro nih, mantap, Masya Allah. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Alvaro. Yeay, barakallah sekali. Oke, kita lanjut ke yang kedua, yaitu Kak Alif. Kak Alif sudah siap? Sebentar Bu Asti, udah diliatin belum hasil proyeknya? Oh iya, astagfirullahaladzim, saking terpesonanya Bu Iis, jadi kita dulu. Oke, oh keren. Bentar, Bu Asti foto dulu ya Alvaro. Alvaro ngomong dong Alvaro biar tampil di layar. Bilang Makanya Kak jangan Alvaro. ditutupin. Iya, Kak Alvaro bilang ini Bu gitu. Ini, Bu. Hasil karyanya gitu. Keren. Berbeda dari yang lain.
Oke. Oke, sudah. Terima kasih Kak Alvaro. Sip, 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 sip. Sebentar. Oke. Ini sampai lupa Bu Asi foto ininya. Saking terseponanya. Tersepona. Aku terpesona. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Itu ada Kak Alif. Kak Alif udah siap? Kamera kamu apa bisa diaktifkan? Ini sudah aktif sih tapi hitam. Oke, kepada Kak Alif dipersilahkan. Kamu belum di mute Alif. Belum di mute, belum di unmute. Oke, sip. Silakan Kak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alif Muhammad Rashid dari kelas 6A Kelapa. Akan mempresentasikan tentang karakteristik negara Singapura sebagai salah satu negara ASEAN. Letak geografis Singapura. Berdasarkan letak geografis ASEAN, Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Negara ini terdiri dari 63 pulau, termasuk daratan Singapura. Terdapat 2 jembatan buatan menuju Johor, Malaysia, yaitu Jalan Layang Johor, Singapura di sebelah utara, dan penghubung kedua Malaysia Singapura di sebelah barat. Ada 4 pulau terbesar di Singapura, yaitu Pulau Jurong, Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Puncak tertinggi negara ini adalah Bukit Timah dengan tinggi 166 meter. Luas wilayah Singapura hampir sama dengan wilayah kota Jakarta, 664 km. Sedangkan Singapura 704 km persegi. Berikut batas wilayah negara Singapura. Di sebelah utara berbatasan dengan Selat Johor dan Malaysia. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Johor, Malaysia dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Indonesia. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Johor, Selat Malaka, dan Malaysia. Bendera dan lambang Singapura. Bendera Singapura ini diperkenalkan pada 3 Desember 1959 bersamaan dengan pelantikan yang dipertuan negara Singapura yang pertama, Yusof Ishak. Diciptakan oleh sebuah komite yang diketuai oleh Wakil Perdana Menteri pada masa itu, Dr. Toh Chin Chye. Bendera ini menggantikan bendera Union Jack yang telah berkibar di Singapura selama 140 tahun. Dan hingga kini digunakan sejak Singapura merdeka dari Malaysia pada 9 Agustus 1965. Warna merah bermakna persaudaraan dan kesamaan segala manusia. Putih melambangkan kesucian dan kebaikan. Bulan sabit melambangkan sebuah negara muda yang sedang maju. Kelima bintang melambangkan 5 prinsip yang dipegang oleh Singapura. Demokrasi, keamanan, kemajuan, keadilan, dan kesaksamaan. Bendera Singapura dikibarkan oleh sebagian besar rakyatnya pada bulan Agustus selama 1 bulan untuk merayakan hasil kebangsaan mereka. Lambang Singapura dipakai pertama kali pada 3 Desember 1959 bersamaan dengan pelantikan yang diketuai oleh negara Singapura yang pertama. Lambang ini terdiri dari sebuah perisai merah di tengah dengan bulan sabit dan 5 buah bintang. Warna merah melambangkan persaudaraan dan kesamaan derajat manusia. Putih melambangkan kesucian dan kebaikan.
Bulan sabit melambangkan sebuah negara muda yang sedang maju. 5 bintang melambangkan 5 prinsip yang dipegang oleh Singapura, yaitu demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan, dan persamaan. Di sebelah kiri perisai terdapat seekor singa yang berdiri, yang melambangkan Singapura, dan di sebelah kanan seekor harimau yang melambangkan Melayu, yang memiliki kaitan sejarah dengan Singapura. Di bawah perisai terdapat kata Majulah Singapura sebagai motto Singapura. Keadaan sosial dan budaya Singapura. Jumlah penduduk Singapura memiliki persentase warga asing tertinggi ke-6 di dunia. Sekitar 42% penduduk Singapura adalah warga asing dan mereka membentuk 50% sektor jasa di negara itu. Kebanyakan berasal dari Tiongkok, Malaysia, Filipina, Amerika Utara, Timur Tengah, Eropa, Australia, Bangladesh, dan India. Negara ini merupakan yang terdapat terpadat kedua di dunia setelah Monaco. Menurut statistik pemerintah, jumlah penduduk Singapura pada 2009 sebanyak 4,99 juta jiwa. 3,73 juta jiwa diantaranya merupakan warga negara dan penduduk tetap Singapura. Jumlah warga negara pada tahun 2009 adalah 3,2 juta jiwa. Berbagai kelompok bahasa Tionghoa membentuk 74,2% dari penduduk Singapura, Melayu 13,4%, India 9,2%, sementara Eurasia, Arab, dan kelompok lain membentuk 3,2% dari populasi Singapura. Etnis Tionghoa terbanyak Melayu, India, dan bangsa Eropa. Agama Buddha mayoritas, Islam, Taoisme, Katolik, dan Hindu. Pemerintah Singapura mengakui 4 bahasa resmi, yaitu Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Bahasa Inggris adalah bahasa paling dominan di Singapura, tidak seperti negara tetangganya Malaysia dan Indonesia. Tempat bahasa Melayu menjadi bahasa dominan. Bentuk bahasa Inggris yang dipertuturkan di Singapura beragam, mulai dari Inggris standar hingga bahasa Creole yang dikenal sebagai Singlish. Di antara warga Singapura, bahasa Inggris memiliki jumlah penutur terbanyak. Jumlah ini diikuti oleh bahasa Mandarin, Melayu, dan Tamil. Di sekolah, anak-anak diharuskan mempelajari bahasa Inggris dan 1 dari 3 bahasa resmi lain sebagai bahasa ibu. Pada 1987, bahasa Inggris diumumkan sebagai bahasa utama resmi dalam sistem pendidikan Singapura. Bahasa Melayu adalah bahasa nasional karena alasan simbolis dan historis, dan secara umum dipertuturkan oleh masyarakat Melayu Singapura. Bahasa Melayu digunakan pada lagu kebangsaan Majulah Singapura dan cetakan koin. Tetapi sekitar 85% warga Singapura tidak mempertuturkan. Sekitar 85% warga Singapura tidak mempertuturkan bahasa Melayu. Bahasa Mandarin juga dipertuturkan secara luas di Singapura. Bahasa Mandarin telah meluas akibat kampanye dan usaha masyarakat dukungan pemerintah untuk mendukung penggunaannya di antara bahasa-bahasa Tionghoa lainnya. Bahasa Tamil dipertuturkan sekitar 60% masyarakat India Singapura atau 5% dari seluruh penduduk Singapura. Bahasa India seperti Malayalam, Telugu, dan Hindi juga dipertuturkan oleh sekelompok kecil masyarakat India di Singapura. Karena keragaman penduduk dan latar belakangnya, budaya Singapura sering disebut sebagai campuran nasib budaya Britania, Melayu, Tionghoa, India, Arab, dan peranakan. Warga asing juga membentuk 42% penduduk Singapura dan memainkan peran penting dalam mempengaruhi budaya Singapura. Masakan, makan, dan belanja sudah menjadi hiburan nasional warga Singapura. Warga Singapura adalah contoh dari keberagaman dan difusi budaya negara ini. Dengan pengaruh dari Britania, Tionghoa, India, Melayu, Tamil, dan Indonesia. Masakan umum di Singapura itu sate, nasi lemak, pedas, dan nasi ayam. Sejak 1990-an, pemerintah telah berusaha mempromosikan Singapura sebagai pusat seni dan budaya, khususnya seni drama, dan mengubah negara ini menjadi
berkembang antara timur dan barat, yang kosmopolitan. Puncak dari usaha pemerintah ini adalah membangun Esplanade, sebuah pusat seni drama kelas atas yang dibuka pada 12 Oktober 2002. Selain itu, Singapore Arts Festival merupakan kegiatan tahunan yang diadakan National Arts Council. Politik Singapura mengambil bentuk republik parlementer perwakilan di mana Presiden Singapura sebagai kepala negara. Perdana Menteri Singapura adalah kepala pemerintahan dan sistem multipartai. Eksekutif terdiri dari kabinet yang berasal dari parlemen, dan pada tingkat yang lebih rendah, Presiden Singapura. Kabinet memiliki arahan umum dan kendali atas pemerintahan dan pertanggungjawaban kepada parlemen. Terdapat 3 cabang dari pemerintahan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang mengacu pada sistem Westminster. Legislatif berada di tangan pemerintah dan parlemen Singapura. Legislatif adalah parlemen di mana terdiri dari presiden sebagai kepala dan salah satu anggota dewan yang paling populer dipilih. Departemen Keamanan Singapura. Internal Security Department atau ISD adalah badan intelijen dari Departemen Dalam Negeri Singapura. Pertama kali didirikan sebagai bagian dari cabang khusus pada tahun 1948 oleh pemerintah kolonial Inggris. Setelah Singapura merdeka, Internal Security Department atau ISD secara resmi didirikan pada 17 Februari 1966. Internal Security Department ISD memiliki hak sepenuhnya untuk menahan orang tanpa pengadilan yang diduga menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Mereka juga menghadapi dan mengatasi ancaman keamanan termasuk terorisme, subversi asing, dan potensi ancaman dari komunisme. Pendidikan di Singapura secara umum, lamanya pendidikan dasar di Singapura sama dengan Indonesia, yaitu 6 tahun. Terdiri dari program dasar selama 4 tahun dan diikuti oleh program orientasi selama 2 tahun. Pada akhir tahun ke-6, pelajar akan mengikuti ujian PSLE atau Primary School Leaving Examination. Kurikulum yang diajarkan lebih memfokuskan pada pengajaran bahasa Inggris seperti bahasa ibu seperti Cina, Melayu, atau Tamil, serta pelajaran matematika, pengetahuan alam, musik, seni rupa, dan kerajinan tangan, olahraga, dan pendidikan sosial. Setelah lulus ujian PSLE, pelajar meneruskan ke sekolah menengah dengan kurikulum O-level selama 4 tahun atau N-level selama 5 tahun, sesuai dengan kemampuan individu. Kurikulum ini mencakup bahasa Inggris, bahasa ibu seperti Cina, Melayu, atau Tamil, serta pelajaran matematika, sains, dan humanities. Pada tahun ketiga, pelajar dapat memilih untuk mengambil kelas kesenian, sains, ilmu, tata niaga, atau jurusan teknik. Ujian akhir yaitu Singapore Cambridge General Certificate of Education Ordinary atau normal. Melalui kurikulum ini, pelajar dilatih dan diajarkan untuk berpikir kritis. Ekonomi Singapura. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju, yang secara historis berputar di sekitar perdagangan dan ekspor. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur yang mewakili 26% PDB Singapura pada tahun 2005 dan meliputi sektor elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, teknik mekanik, dan ilmu biomedis. Tahun 2006, Singapura memproduksi sekitar 10% keluaran mafer dunia. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York, dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hub logistik teratas di dunia. Ekonomi Singapura termasuk di antara 10 negara paling terbuka, kompetitif, dan inovatif di dunia. Dianggap sebagai negara paling ramah bisnis di dunia. Ratusan ribu ekspatriat asing bekerja di Singapura dan berbagai perusahaan multinasional. Terdapat juga ratusan ribu pekerja manual asing. Sebagai akibat dari resesi global dan kemerosotan pada sektor teknologi, PDB negara ini berkurang hingga 2,2% pada 2001. Economic Review Committee
atau IRC didirikan bulan Desember 2001 dan menyarankan beberapa perubahan kebijakan dengan tujuan merevitalisasi perusahaan. Sejak itu, Singapura pulih dari resesi, terutama karena banyaknya perbaikan dalam ekonomi dunia. Ekonomi negara ini tumbuh 8,3% pada 2004 dan 6,4% pada 2005 dan 7,9% pada 2006. Teknologi di Singapura memang tidak begitu luas dibanding dengan Indonesia, namun ternyata banyak hal canggih yang bisa ditemukan di Singapura. Beberapa teknologi canggih yang ada di Singapura. Sepeda rental memiliki ban tanpa udara, jadi hampir tidak mungkin mengalami insiden ban kempes. Di beberapa food court di Singapura, kamu bisa mengembalikan piring atau gelas kotor pada robot yang biasa berjalan di mengelilingi ruangan. Bisa mengecas ponsel di bandara dengan mengayuh. Flora dan fauna Singapura. Bougainville atau bunga kertas adalah tanaman hias populer. Tanaman ini disebut bunga kertas karena bentuk seludang bunganya yang tipis. Bentuknya berupa pohon kecil yang suka tumbuh tegak. Bisa tumbuh hingga 10 meter tingginya. Batang tanaman bunga ini agak keras, mempunyai duri yang tajam dan bercabang-cabang. Keindahannya berasal dari seludang bunganya yang berwarna cerah. Tarikan mempesona bunga ini menjadi perbincangan penduduk di negara kita karena terkesan dengan bentuknya dan warnanya yang menarik hati. Warna bunga ini terdiri dari berbagai macam warna, seperti jingga, merah, menyala, merah jambu, merah pucat, kuning, ungu, putih, dan berbagai campuran warna. Besu adalah salah satu tanaman asli Indonesia juga Burma, tumbuh di daerah Sumatera dan Malaysia. Tembesu tersebar di beberapa wilayah seperti di India, Myanmar, Singapura, dan Filipina. Pohon tembesu merupakan pohon yang tumbuhnya lambat. Setelah berumur 30 tahun, baru cukup tua untuk ditebang. Kayunya berwarna kuning pucat dengan bercak lembayu. Berkeluasan waktu baru ditebang, keras, berat, dan tahan lama. Pohon tembesu dapat tumbuh antara 10 sampai 25 meter. Bahkan ada yang mencapai 35 meter. Dengan batang tegak dan tidak bergerak. Kulit luar berwarna coklat sampai hitam, beralur dangkal dan sedikit mengelupas. Kayunya keras berwarna kuning emas tua atau coklat jingga. Tekstur kayu halus sampai agak halus, permukaan kayu agak mengkilap. Terung atau Canolothius adalah sejenis ikan karnivora dari sungai-sungai di dalam hutan. Ikan terung hidup di daerah pantai timur Sumatera Tengah dan Selatan. Hidup terutama di sungai-sungai di hutan dan rawa gambut, menyukai aliran air yang cukup deras. Namun juga ditemukan di danau, waduk, dan kolam. Cenderung berkrepuskular atau nokturnal. Ikan ini kerap dijumpai di bagian perairan yang banyak bervegetasi. Ikan yang bertubuh jilik memanjang seperti peluru kendali, panjang total ikan dewasa dapat mencapai 360 mm. Karena tubuhnya sangat bervariasi, ikan muda berwarna kecoklatan di punggung dan kekuningan di perutnya. Sebuah garis pita gelap berjalan dari belakang mata hingga ke ekor, tapi di sisi badan terputus-putus membentuk deretan bercak gelap berukuran besar. Di antara bercak-bercak itu, agak ke sebelah atasnya terdapat deretan bercak yang kedua, yang sering menyatu dengan warna gelap di punggung ikan. Sela-sela di antara kedua deretan bercak itu membentuk garis zigzag antara memanjang sisi tubuh, namun warna ini tetap mengabur pada ikan yang tua. Ikan kepala timah Haploceylus pancax adalah sejenis ikan kecil dengan panjang tubuh hingga 55 mm. Menghuni perairan air tawar. Ditemukan menyebar luas di Pakistan, Nepal, India, Sri Lanka, Bangladesh, Burma, Kamboja, Vietnam, dan Singapura. Di Indonesia, ikan ini tercatat di Sumatera, Jawa, Tanjung Priok, Ciampea, Panjalu, Cilacap, Gombong, Jogja, Kebumen, Surabaya, Pasuruan, dan lain-lain. Mempunyai kemampuan adaptasi yang tinggi. Kepala timah ditemukan hidup di berbagai perairan tawar hingga payau. Ikan ini biasanya penghuni air yang menggenang dan ternaungi.
kepala timah juga memangsa naga serangga dan tempayaknya. Sejak lama telah dikenal sebagai pemangsa jentik-jentik nyamuk. Ikan ini cukup efektif untuk menanggulangi jentik. Dalam satu percobaan tercatat memangsa antara 53 sampai 65 ekor jentik Culex fasciatus dalam waktu 3 jam pemberian makan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tepuk tangan untuk Kak Alif. Barakallah Sholih. Wah, meskipun ada kendala di kamera, tapi tetap berjalan dengan lancar, tanpa ragu-ragu, dan semangat tentunya. Baik, tepuk tangan lagi untuk Kak Alif. Kasih reaction tepuk tangan dong guys untuk Kak Alif. Oke, good job Sholih. Meskipun ada kendala tidak membuat Kak Alif gugup atau yang lain sebagainya, tadi tetap suaranya juga tetap terdengar, terus lancar jaya, Masya Allah. Oke, Kak Alif, kameranya benar-benar gak bisa nyala ya, karena belum diperbaiki ya, betul? Iya. Oke, karena tidak bisa nyala, nanti boleh minta fotonya aja ya. Kakak sendiri foto di rumah. Seperti itu, sedang memperlihatkan modulnya. Terus, silahkan teman-teman yang mau memberikan plus dan delta untuk Kak Alif. Dipersilakan untuk raise hand. Aku Silahkan Alvaro. Oke. Jadi perencanaan proyeknya atau buku laporan baik sekali. Perapian buku laporan baik sekali. Suara baik sekali ya. Kepercayaan diri baik sekali. Ekspresinya, kontak mata dan gestur tubuh baik. Kelancaran baik sekali. Efektivitas waktu baik sekali. Menjelaskan peta, bendera, dan lambang baik sekali. Menjelaskan kondisi geografis dan pemanfaatannya, sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Baik sekali. Dah. Semuanya baik. Bagus. Good job. Terima kasih Kak Alvaro. Semuanya baik sekali, dan baik sekali. Tadi tidak terlihat kontak mata dan lain sebagainya karena Kak Alif ini ada terkendala di kameranya. Meskipun kamera sudah on, tapi tetap tidak bisa menyala, tidak apa-apa ya. Tapi tadi keren, tidak mengurungkan niat kakak untuk presentasi, dan presentasi tetap berjalan dengan lancar. Saya lagi tepuk tangan untuk Kali. Oke, barakallah Kali. Oke, boleh sih mau minta Kak Aurel dong berikan plus dan delta untuk Alif. Plusnya materinya lengkap. Deltanya cuma kameranya aja nggak kelihatan, jadi gestur tubuhnya kan nggak kelihatan, kontak matanya lihat kemana. Sip, terima kasih Solihah. Wah, kameranya lengkap jadinya, materinya lengkap, kameranya iya karena ada kendala ya. Tak apa, good job, sip. Oke, selanjutnya ada Kak Aisyah impresi ya. Sudah siap impresi ya? Iya, Ibu. Oke, masih izin share screen ya. Impresi ya. Oke, kepada Kak Aisyah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah dari kelas 6A Kelapa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ASEAN. Nah, di sini saya memilih negara Brunei Darussalam di sini. Next. Daftar isi. Pertama, peta negara yang dianalisis. Yang kedua,
bendera negara dan lambang negara yang dianalisis. 3. Kondisi geografis dan pemanfaatannya. 4. Budaya. 5. Sosial. 6. Politik. 7. Keamanan. 8. Pendidikan. 9. Ekonomi. 10. Flora dan fauna. 11. Demografi Brunei. Pada negara yang dianalisis, pembagian administratif Brunei. Brunei dibagi atas 4 distrik, yaitu Belair, Brunei dan Muara, Temburong, dan Tutong. Ini adalah gambar bendera dan lambang negara yang dianalisis. Lambang negara terdiri dari bulan sabit alias lambang Islam, dicantumkan dengan payung obor, lambang pemerintahan di bawah seorang sultan. Di bawah payung adalah sayap yang melambangkan keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Di sebelah kiri dan kanan terdapat sepasang tangan yang menadah. Letak geografis Brunei. Ibu kota Bandar Seri Begawan 4 derajat 53.417 N. 114 derajat 56.533 luas total 5,765 km persegi, 2,226 square meter. Populasi perkiraan tahun 2018 442,400 jiwa. Kepadatan 76,74 kilometer persegi. Kode telepon +673. Kode ISO 3166 BN. Brunei juga memakai kode area 080 dari Malaysia Timur. Budaya Brunei. Brunei seakan sama dengan budaya Melayu dengan pengaruh kuat dari Islam, tetapi kelihatan lebih konservatif dibandingkan Malaysia dan Indonesia. Sosial. Brunei Darussalam merupakan suatu negara kesultanan dengan ibu kota Bandar Seri Begawan. Jumlah penduduk Brunei sekitar 333.000 jiwa. Sebagian besar penduduknya berasal dari orang Melayu, sedangkan penduduk yang lainnya ialah orang Cina dan India. Ini adalah contoh gambar dari Sultan Haji Syekh Hasanah Bolkiah Muizzabin. Politik Brunei. Kerajaan Brunei Darussalam adalah memiliki perintah monarki absolut dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara. Sultan Hasanah Bolkiah dan yang gelarnya diturunkan sejak abad ke-15. Brunei memiliki dengan hubungan luar negeri, terutama dengan ASEAN dan negara-negara sebagai anggota PBB. Kesultanan ini juga terlibat konflik perbatasan laut dengan Malaysia, terutama masalah daerah yang menghasilkan minyak dan gas bumi. Keamanan.
Di bidang pertahanan angkatan bersenjata, kedua negara telah secara berkala melakukan latihan bersama. Pimpinan angkatan bersenjata saling melakukan kunjungan dan saling mengirim personel untuk mengikuti kursus militer dalam beberapa tahun terakhir. Perwira-wira menengah TNI ikut serta dalam kursus pengembangan kepemimpinan nasional EDP, Executive Development Program, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Brunei. Seorang perwira menengah lainnya berpartisipasi dalam Staff and Command College, angkatan bersama yang diselenggarakan oleh Angkatan Bersenjata Siraya. Pendidikan. Hubungan bilateral RI-NBD dalam bidang pendidikan berjalan dengan baik, diantaranya melakukan kerjasama pendidikan, diantaranya kunjungan antar perguruan tinggi dan penanda tanganan kerjasama antar perguruan tinggi. Selain kerjasama bilateral antara RI-NBD, peningkatan kerjasama pendidikan di kawasan juga terjadi, seperti ditandatanganinya kerjasama Bureau Studies Network yang beranggota UBD, University Brunei Darussalam, Universitas Malaysia Sabah, Universitas Mula Warnan Samarinda, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Universitas Balikpapan, dan Universitas Singapura. Institut Dayakologi Sekolah Tinggi Pastoral Keuskupan Agung dan Mata Enggang Institut Pontianak. Ekonomi Brunei yang kaya ini adalah suatu campuran kewirausahaan dalam negeri dan asing. Pendapatan minyak mentah dan gas alam terdiri dari hampir setengah pendapatan negeri. Kerajaan membekali semua layanan pengobatan dan memberi subsidi dan perumahan. Sistem penerbangan Brunei sebagai pusat perjalanan internasional antara Eropa dan Australia atau Selandia Baru. Ia juga mempunyai layanan ke tujuan-tujuan Asia yang utama. Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapat nasional dan termasuk tinggi di dunia. Suatu mata uangnya adalah Brunei dolar yang memiliki nilai sama dengan dolar Singapura. Selain pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan upaya peningkatan di bidang perdagangan dan industri. Flora dan fauna. Flora, bunga simpur, bakau, hutan gambut, pohon agadis, tanaman pemakan serangga jenis Drosera dan Mimicodia. Fauna, laut putih, bekantan, tersier, tupai terbang, burung enggang.
Demografi Brunei, kira-kira 2/3 jumlah penduduk Brunei adalah orang Melayu. Kelompok etnik minoritas yang paling penting dan yang menguasai ekonomi negara ialah orang Tiongkok yang menyusun lebih kurang 15% jumlah penduduknya. Bahasa Melayu yang merupakan bahasa resmi serta bahasa Tiongkok. Bahasa Inggris juga dituturkan secara meluas dan hampir 95% fasih dengan dan terdapat sebuah komunitas ekspatriat yang agak besar dengan sejumlah besar warga negara Britania dan Australia. Islam ialah agama resmi Brunei dan Sultan Brunei merupakan kepala agama negara itu. Agama-agama lain yang dianut termasuk agama Buddha, terutama oleh orang Tiongkok, agama Kristen serta agama-agama asli adalah dalam komunitas-komunitas yang teramat kecil. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Kak Aisyah Impresi aja. Oke, silakan teman-teman persiapkan plus dan deltanya sambil Bu Asti menunggu teman-teman mempersiapkan plus dan deltanya. Aisyah Impresi ya, silakan perlihatkan PBL-nya ke kamera. Tunggu sebentar. Belum ditempel-tempel Ibu gambarnya. Iya, nggak apa-apa. Covernya aja dulu. Nah, cepat deh. Belum disampul. Depannya coba buka. Bagian depan. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Impresi ya. Oke, siapa yang mau memberikan plus dan deltanya dipersilahkan. Silakan raise hand. Jika tidak ada yang raise hand, Bu Asti minta Kak Davi. Davi. Iya. Ya, silakan berikan plus dan delta. Semuanya bagus. Plusnya? Materinya lengkap. Nggak ada delta sih. Nggak ada delta. Bu, aku ada deltanya, Bu. Plusnya materinya lengkap, tidak ada delta. Terima kasih Kak. Tadi suara faunanya kok. Silakan Kak Dava, silakan. Kak Dava, sorry Kak Rafa maksudnya. Ya ampun, jangan sampai sama dong namanya. Pantesan diam baik. Kok tadi apa namanya flora dan faunanya nggak dijelasin? Aja. Apa deltanya? Flora dan faunanya nggak dijelasin tadi. Iya, karena ada sih, tapi nggak terlalu lengkap, jadi ngejelasinnya juga takutnya aneh. Padahal kalau ditambahin bagus, bisa. Nggak, males. Iya, tadi flora dan faunanya nggak ada gambarnya ya, Rafa ya, cuma tulisan doang ya. Coba kalau misalnya ada gambar ya, ini lebih bagus seperti itu. Ada lagi, Rafa? Nggak sih, tapi lain-lainnya bagus.
Oke, sip. Yang lain-lainnya bagus, good job Solihah. Terima kasih Kak Rafa. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kak Impresi ya. Yes. Barakallah Solihah. Oke, yang terakhir nih. Mungkin dari Bu Iis ada tambahan? Enggak Bu, sudah cukup. Paling kelancarannya aja tadi ya, kelancarannya bacanya masih kayaknya kepercayaan dirinya kurang ya. Benar enggak Kakak? Iya Ibu, nggak takutnya Selalu. nggak lengkap gitu, soalnya banyak yang Jangan takut. Percaya dirinya harusnya lebih ditingkatkan lagi. Itu kan hasil karya Kakak. Hasil karya Kakak. Jadi tunjukkan sama teman-teman kalau Kakak tuh mampu. Itu sudah bagus kok, menurut Ibu sudah bagus, sehingga kepercayaan dirinya belum maksimal. Terlihat dari apa? Dari cara berbicaranya. Masih agak ragu-ragu ya. aku takut aja. Takut, banyak takutnya. Padahal nggak apa-apa. Pede aja, atau itu hasil karya sendiri. Gitu ya. Gitu aja sih, Bu Asi. Nanti tingkatkan lagi kepercayaan dirinya ya. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, anggap teman-teman yang ada di Zoom ini tidak melihat. Tidak ada hantu. Iya betul, kan nggak kelihatan. Gitu. Oke deh. Untuk selanjutnya lebih percaya diri lagi ya. Oke, terima kasih Bu Iis. Jadi tadi emang masih terbata-bata mungkin karena gugup. Wah, kalau Bu Asi sih kalau misalnya gugup atau gak terbata-bata gitu, Bu Asi inhale, exhale. Inhale, exhale. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Gitu. Jadinya lega gitu. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Impresi ya. Yeay, barakallah Solihah. Yang terakhir nih, ada Kak Halfa. Kak Halfa sudah siap? Sudah. Oke, silakan posisinya diproporsionalin, Kak. Oke, silakan kepada Kak Halfa, dipersilahkan. Terima kasih untuk Bu Asti dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kali. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PJBL saya, yaitu tentang karakteristik negara Singapura. Yang akan saya bahas adalah 1. Introduction, 2. Peta bendera dan lambang negara, 3. Kondisi geografis dan pemanfaatannya, dan juga flora dan fauna, 4. Kondisi sosial, budaya, politik, keamanan, pendidikan, teknologi, dan ekonomi. Introduction. Singapura adalah sebuah negara maju yang terletak di Asia Tenggara. Negara pulau ini memegang peranan penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Negara yang sebelumnya merupakan koloni Inggris ini pernah bergabung ke Federasi Malaysia pada tahun 1963 setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Namun, 2 tahun kemudian, yaitu tahun 1965, Singapura berpisah dengan Federasi Malaysia dan resmi menjadi negara yang berdaulat. Tanggal 9 Agustus 1965, yaitu tanggal berpisahnya Singapura dengan Federasi Malaysia. Ini diperingati sebagai kemerdekaan Singapura. Peta Singapura. Dalam peta dunia, negara Singapura terletak di benua Asia atau lebih khususnya di Asia Tenggara dan ibu kota Singapura. Luas wilayah Singapura sekitar 667 km persegi, di mana 1,43% atau sekitar 10 km persegi terdiri atas perairan dan 687 km persegi merupakan daratan. Luas Singapura yang relatif kecil tersebut menjadikan sebagai negara terkecil di dunia. Batas-batas wilayah Singapura adalah sebelah utara ada Selat Johor dengan negara Malaysia, sebelah selatan ada Selat Singapura dengan negara Indonesia, sebelah barat ada Selat Malaka, sebelah timur ada Laut Cina Selatan.
Bendera negara Singapura. Bendera Singapura ini mirip dengan bendera Indonesia, yaitu terdiri dari 2 garis horizontal, di mana bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Pada bagian merah terdapat bulan sabit berwarna putih yang dikelilingi oleh 5 bintang yang tersusun dalam bentuk pentagon. Bulan sabit. Bulan sabit melambangkan rasa kemudaan Singapura sebagai negara yang sedang maju. 5 bintang. 5 bintang melambangkan kesetaraan, demokrasi, kemajuan, perdamaian, dan keadilan. Merah. Warna merah melambangkan kesetaraan dan rasa persatuan di antara semua penduduk Singapura. Putih. Warna putih mewakili rasa kemurnian dan kebajikan. Lambang negara Singapura. Lambang negara Singapura dipakai pertama kali pada 3 Desember 1959 bersamaan dengan pelantikan yang dipertuaan negara Singapura yang pertama, Yusof Ishak. Tahun 1959 adalah tahun di mana Singapura memiliki pemerintah sendiri tanpa pengaruh kekuasaan Inggris. Makna lambang negara Singapura. Warna merah melambangkan persaudaraan dan persamaan derajat manusia. Putih melambangkan kesucian dan kebaikan. Bulan sabit melambangkan sebuah negara muda yang sedang maju. 5 bintang melambangkan 5 prinsip yang dipegang oleh Singapura, yaitu demokrasi, perdamaian, kemajuan, keadilan, dan persamaan. Di sebelah kiri perisai terdapat seekor singa yang berdiri, yang melambangkan Singapura, dan di sebelah kanan seekor harimau yang melambangkan Melayu yang memiliki kaitan sejarah dengan Singapura. Di bawah perisai terdapat kata Majulah Singapura. Majulah Singapura adalah sebagai moto Singapura yang juga merupakan judul lagu kebangsaan Singapura. Kondisi geografis Singapura. Luas wilayah Singapura sekitar 697 km persegi, yang terdiri atas pulau-pulau kecil. Hanya ada 3 pulau besar di Singapura, yaitu Pulau Sentosa, Pulau Singapura, dan Pulau Ubin. Hampir sebagian besar wilayah Singapura berupa daratan rendah. Sebelah barat merupakan daerah rawa dan perbukitan dengan puncak Bukit Timah berada di bagian tengah. Bukit-bukit rendah berada di bagian barat, laut, dan selatan. Beberapa sungai kecil mengalir di daratan Singapura seperti Sungai Kanji dan Sungai Kalang. Singapura memiliki iklim tropis, lembab, dan curah hujan tinggi. Singapura memiliki kekayaan sumber daya alam yang relatif sedikit. Oleh karena itu, Singapura mengembangkan potensi negara di sektor pariwisata dan perdagangan. Hampir seluruh wilayah di Singapura dimanfaatkan untuk pariwisata. Singapura merupakan negara dan letak yang strategis karena berada pada posisi jalur pelayaran dari negara-negara di Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Australia, dan Amerika. Letak Singapura yang strategis ini dimanfaatkan oleh pemerintah Singapura dengan membangun pelabuhan yang menyediakan sarana angkut dan gudang. Dengan pelayanan yang baik, maka banyak kapal yang singgah di pelabuhan sehingga menjadikan Singapura sebagai pelabuhan teramai di Asia. Flora dan fauna yang ada di Singapura. Flora endemik yang ada di Singapura, contohnya ada pohon surga, Kamboja, dan bougainville. Fauna endemik yang ada di Singapura, contohnya ada kehung, bulus, dan ikan kepala tuna. Kondisi sosial budaya. Mayoritas masyarakat Singapura adalah etnis Tionghoa, memiliki bangunan dan gedung-gedung bertingkat yang megah, memiliki patung singa ikonik yaitu Merlion. Singapura memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.955.991 jiwa, memiliki tingkat tindakan korupsi yang rendah sehingga penduduknya lebih makmur. Terdapat 4 bahasa yang ditetapkan bahasa resmi Singapura, yaitu bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Potret keberagaman Singapura. Agama di Singapura. Data ini diambil pada tahun 2015. Buddha ada 45,2%, Nasrani atau Kristen ada 18,8%, Islam ada 14%, Hindu ada 5%, ateis atau tidak beragama ada 18,5%. Komposisi penduduk berdasarkan etnis. Data ini diambil pada tahun 2019. Etnis Tionghoa ada 76%, etnis Melayu ada 15%, etnis India dan etnis lainnya ada 7,5%. Kondisi ekonomi. Memiliki mata uang dolar Singapura sebagai alat beli, sebagai negara paling maju di kawasan ASEAN, menjadi negara tujuan untuk investasi berbagai negara, menjadi negara transit ramai di Asia. Kehidupan ekonominya tergantung pada kegiatan ekspor dan impor di bidang manufaktur. Industri lainnya adalah perbaikan kapal, jasa keuangan dan perbankan, pariwisata, serta perdagangan. Kondisi politik Singapura. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura.
Singapura merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasional Singapura yaitu Majulah Singapura. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Singapura adalah sistem pemerintahan republik parlementer yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Presiden Singapura dipilih langsung oleh rakyatnya setiap 6 tahun. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih setiap 5 tahun melalui pemilihan umum parlemen. Singapura adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Singapura juga merupakan anggota APEC dan PBB serta lembaga-lembaga lainnya yang di bawah PBB. Kondisi keamanan pendidikan dan teknologi. 1. Keamanan. Kementerian Pertahanan Republik Singapura memiliki angkatan bersenjata Singapura atau Singapore Armed Forces atau SAF terdiri dari 3 cabang, Angkatan Darat Republik Singapura, Angkatan Udara Republik Singapura, dan Angkatan Laut Republik Singapura. SAF melindungi kepentingan, kedaulatan, dan kesatuan wilayah Singapura dari ancaman asing. 2. Pendidikan. Pendidikan wajib di Singapura mencakup 6 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah, dan 1 tahun hingga 3 tahun sekolah pasca sekolah menengah. 3. Teknologi. Teknologi di Singapura dikenal maju. Infrastruktur teknologi informasi di Singapura sangat canggih, dan sektor Infocom and Communication Technology (ICT) merupakan pendorong utama dalam hampir seluruh sektor industri yang ada di sana. Sebelum saya tutup, saya akan memperlihatkan hasil PJBL. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tepuk tangan dong untuk Kak Halfa. Ye, barakallah Kak Halfa. Ye, Bu Asi tuh ya sampai tercengang sama Kak Halfa karena Bu Asi kira Kak Halfa tuh suaranya kecil, imut gitu. Ternyata suaranya besar, terus sepertinya cerewet ya. Suara-suara anak-anak yang cerewet gitu. Bu Asi kaget gitu loh Bu Iis pas tahu Kak Halfa tuh kayak gini ternyata. Soalnya kalau misalnya Zoom kan nggak kelihatan. Iya, kalau di Zoom biasanya nggak bersuara, tapi kalau lagi presentasi iya, keren banget nih Bu Asi. Ya. Waktu latihan juga sampai kaget. Wah, Kak Halfa seperti ini. Masya Allah, good job Salihah. Materinya lengkap juga tadi. Wah, oke, sambil teman-teman mempersiapkan plus dan deltanya, Kak Halfa silakan perlihatkan ke kamera dong itunya apa hasil PJBL-nya. Oke, basi foto ya. 1, 2, 3. Kamunya ke atasan, Kak. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke, ih lucu banget ada semangka-semangkanya. Atau ada pohon kelapa. Bu Asi baru mau bilang, kok nggak ada kelapanya sih? Ternyata ada pohonnya. Oke, Kak Halfa keren banget nih. Oke, ada yang mau memberikan plus dan data? Tadi Kak Rafa udah raise hand, silakan Kak Rafa. Kalau pencet Bu, tadinya aku mau tepuk tangan. Oh, oke, siapa yang mau memberikan plus dan delta-nya nih? Coba ale, jadinya minuman dong. Waduh. Ya, Bu. Ya, silahkan. Berikan plus dan delta. Tadi suaranya udah bagus. Kepercayaan dirinya baik. Terus ekspresi kontak mata dan gestur tubuh baik sekali. Kelancarannya baik dan efektivitas waktunya baik sekali. Terus materi menjelaskan peta bendera negara yang dipilih baik sekali. Terus menjelaskan kondisi geografis dan pemanfaatannya, sosial, budaya, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, pendidikan, teknologi, dan flora fauna endemik negara yang dipilih baik sekali. Ada lagi? Tidak ada. Deltanya sudahkah? Tidak ada. Wih, barakallah. Terima kasih Kak Ale. Wah, selamat ya Kak Halfa. Tepuk tangan sekali untuk Kak Halfa. Oke, good job Solihah. Jadi Bu Asi kayaknya harus sering-sering nih nyuruh Kak Halfa ngomong karena Bu Asi senang suaranya. Oke.
Oke, sekali lagi tepuk tangan dong untuk presenter kita hari ini. Ada Kak Alvaro, Kak Alif, Kak Aisyah Ikesia, dan Kak Halfa. Ada lagi yang mau ditambahkan Bu Iis untuk Halfa? Enggak Bu, sudah cukup, sudah lengkap, sudah lantang suaranya. Pokoknya oke, sip. Oke, sip banget, Masya Allah. Baik teman-teman, alhamdulillah nih presenter kita sudah tampil hari ini. Ada Kak Alvaro, ada Kak Alif sepertinya terlempar. Ada Kak Aisyah Impresia dan ada Halfa juga nih, Masya Allah. Jadi teman-teman, iya, jadi teman-teman diingat lagi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai liang lahat. Jadi kita ini lagi menuntut ilmu dari teman-teman yang sebagai presenter dari hari Senin sampai hari Kamis besok. Jadi yang menjadi presenter pun dia menjadi panutan sekali dan insya Allah menjadi amal jariah untuk teman-teman yang menjadi presenter seperti itu. Memberitahu informasi, memberi ilmu melalui informasi-informasi yang didapatkan tentang karakteristik negara-negara yang dianalisis. Masya Allah, itu ilmu yang dibagi kepada kita semua kelas 6A kelapa. Bahkan diberikan ke Bu Asti juga, ke Bu Iis, sampai Bu Asti tahu kalau misalnya Brunei itu sehari dapat berapa barel. Terus di Singapura kalau nge-charge handphone di tempat umum harus kayak gimana, Masya Allah. Besok nih kita tunggu presenter yang di hari esok itu ada siapa aja ya? Ada Faiza. Ada Faiza, ada Faris, ada Firan, dan ada Kansa. Kita tunggu nih 4 lagi nih. Wah, apalagi kejutannya nih. Jadi setiap harinya ada kejutan ya Bu Iis ya. Semangat ya besok. Iya betul Bu Asti ya. Setiap hari kita dapat kejutan. Iya betul. Kejutan. Hari Jumat ngapain itu? Hari Jumat ngapain itu? Kejutan untuk kalian. Kalian kan Senin sampai Kamis memberi kejutan untuk Bu Asti dan Bu Iis. Nanti hari Jumat Bu Asti kasih kejutan informasi apa aja yang akan disampaikan di hari Jumat. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Ada ngapain tuh? Kanami, Kanami stop share. Oke, jika tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Oke, kita sudah ada lagi. Sampai suara itu. Kaget saya. Teman-teman istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa penutup majelis. Baik, silakan leader of pray disiapkan. Bersikap. Siap. Sikap berdoa. Tangannya diturunkan. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ista Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, terima kasih atas atensi perhatiannya hari ini dan sinerginya juga Masya Allah luar biasa sekali. Dan terima kasih untuk presenter hari ini. Boleh ingatkan kembali pada setiap presenter dari hari Senin sampai Rabu hari ini, bahkan hari Kamis besok, untuk mengirimkan foto sedang memegang hasil PBL-nya. Kalau Ale, Rafa, Dava, Davi, Danis itu sudah mengirimkan, yang lainnya juga kirimkan, lagi pegang gini. Cheese, cekrek. Cekrek. Lalu dikirimkan ke WA Bu Asti, gak usah ke grup kelas. Oke, Hilmi juga udah ngirim ke Bu Asti. Oke, baik. Ada yang mau ditambahkan lagi Bu Iis? Enggak Bu, alhamdulillah sudah cukup. Oke, jika sudah, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin live ya, Bu. wabarakatuh. Silakan. Dadah.